adik-adik, kita akan berdoa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Jangan ada yang ngintip-ngintip ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah menolong dan memberkati kami sampai hari ini. Dan sekarang kami akan mulai ibadah sekolah minggu kami. Sekalipun kami harus masih ibadah dari rumah masing-masing, tapi kami percaya Tuhan hadir dan Tuhan memberkati setiap ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Masih tetap semangat adik-adik? Semangat. Masih dong. Kalau gitu kakak mau undang bangkit berdiri lagi. Kita mau angkat pujian, jagalah hatimu terhadap dosa. Ikutin gerakan kakak-kakaknya ya. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Ya pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Masa depan. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Ya pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Biarlah hidup kita, hidup adik-adik semua membuat Yesus tersenyum, yaitu dengan kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Nah, untuk kita bisa menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, kita harus selalu mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik semuanya, siapkan hatinya. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Alkitabnya sudah disiapkan ya? Sudah dong. Mantap. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau memuji Tuhan. Kita angkat satu pujian kita. Ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah
baik, dan luar biasa. Ya, Ibu sudah mendengarkan, semua mengatakan, baik Bu, luar biasa. Baik anak-anakku, bertemu lagi dengan Ibu Gloria yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ibu mau semua mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan baik, tidak ada lagi yang tidak mempersiapkan hati, tidak mempersiapkan Alkitabnya, semua pasti sudah menyiapkan dengan baik. Dan ada saatnya ditunggu-tunggu, yaitu kebenaran firman Tuhan. Betul kan anak-anak? Iya betul, ada yang jawab. Iya, jadi firman Tuhan pada pagi hari ini, tanggal berapa ini ya? Ada yang tahu? Ya betul, tanggal 6 Desember 2020. Bah, berarti ini hari Natal sebentar lagi ya? Iya, Desember itu adalah hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus. Walaupun kita tidak memiliki misalnya, mau aku beli baju baru, tidak usah takut dan tidak usah sedih. Percayalah, Tuhan Yesus lahir ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Tentunya kabar baik atau kabar sukacita ya anak-anakku ya. Iya. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan cerita yang tidak asing lagi. Kalian sudah mendapat suatu contekan ya. Tadi Ibu dengar Kakak Tiomo sudah menyebutkan bahwa tema kita hari ini adalah iya betul tentang Yunus ya. Ada Yunus adalah tokoh Alkitab yang luar biasa yang Tuhan boleh pakai. Baik anak-anakku, sebelum kita melanjutkan cerita yang Ibu akan sampaikan, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada kesempatan pagi hari ini kami yang sudah memberikan pujian, penyembahan, bahkan akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, kami tahu Tuhan tidak mudah untuk kami boleh setia, kami boleh sungguh-sungguh mendengarkan cerita yang akan kami dengarkan. Tapi kami percaya Tuhan, apapun cara Tuhan, baik itu secara virtual kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, itu adalah yang luar biasa. Kami percaya Tuhan Yesus hadir memberkati kami. Bapa dalam surga, biarlah Tuhan cerita yang akan kami dengar boleh membuat hidup kami menjadi bangga kepada Tuhan, boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Bahkan Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau yang akan mengurapi, Engkau akan melayakkan kami, sehingga kami benar-benar Tuhan mengerti maksud dan rencana Tuhan di dalam kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar. Terima kasih Bapa, Engkau juga memberkati hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan kuasa dan anugerah Tuhan terus menyertai. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya anak-anakku, sebelum kalian mengamati video yang akan ditayangkan, Ibu akan membaca dalam Alkitab, yaitu terdapat di dalam Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 17. Karena ayat ini banyak, Ibu akan membaca ayat 1, 2, 3 dan ayat 17. Nah, anak-anakku boleh memperhatikan Alkitabnya ya. Ibu akan membaca untuk kita semua. Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ayat yang 17, maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar
yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Baik anak-anakku, kalian memperhatikan tayangan video ini dengan baik sehingga Ibu akan memberikan satu pertanyaan sehingga kalian juga bisa menjawabnya dengan tepat dan benar. Kisah Yunus. Adik-adik, Yunus adalah seorang tokoh di dalam Alkitab yang disuruh Tuhan ke suatu kota bernama Niniwe. Niniwe adalah kota yang besar dan yang sangat jahat. Maka Tuhan menyuruh Yunus ke sana supaya orang-orang di Niniwe bertobat. Yunus tidak mau ke Niniwe. Dia melawan Tuhan dan pergi ke Tarsus dengan naik kapal. Di tengah perjalanan, Tuhan membuat angin kencang dan ombak laut yang sangat besar, sampai kapal itu pun hampir rusak. Orang-orang di kapal ketakutan dan mereka meminta pertolongan. Tetapi Yunus tidur dengan sangat nyenyak. Melihat itu, orang-orang di kapal marah. Bisa-bisanya Yunus tidur dalam kondisi yang menakutkan itu. Pada saat itu, mereka tahu bahwa penyebab badai besar itu adalah Yunus. Lalu mereka membuang Yunus ke laut. Setelah itu, badai besarnya berhenti. Orang-orang di kapal menjadi takut kepada Tuhan. Di dalam laut, ikan besar datang dan menelan Yunus. Hop! Yunus ditelan ikan besar, dan sekarang Yunus berada di dalam perut ikan. Adik-adik, Yunus berada di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Selama itu, dia berdoa dan merenungkan segala yang terjadi di dalam hidupnya. Dan keadaan itu membuat Yunus menyadari kesalahannya. Ternyata semua itu karena dia melawan Tuhan. Dia tidak taat kepada Tuhan. Tuhan suruh ke Niniwe, tapi dia pergi ke Tarsus. Setelah menyadari kesalahannya, dia berdoa dan memohon ampun kepada Tuhan. Dan dia mau taat kepada Tuhan. Setelah itu, karena Tuhan yang menyuruh ikan menelan Yunus, maka Tuhan juga yang menyuruh memuntahkan Yunus ke darat. Akhirnya, Yunus pergi ke Niniwe. Di sana, Yunus memberitahu supaya orang-orang Niniwe yang jahat bertobat kepada Tuhan. Karena kalau tidak, mereka akan dihukum. Mendengar itu, orang-orang Niniwe takut. Akhirnya, mereka mengakui dosanya dan bertobat. Mereka percaya kepada Tuhan, maka Niniwe tidak dihukum. Karena mereka bertobat. Wah, senang ya dengar Niniwe bertobat. Sekarang, cerita ini mau menjelaskan kepada kita bahwa Yunus ketika melawan Tuhan, Tuhan kurung dia di dalam perut ikan seorang diri. Tapi, kesempatan itu dia pakai merenungkan perkataan Tuhan dan berdoa. Dan akhirnya dia menyadari dosanya dan bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Adik-adik, mungkin kita bisa merasakan bagaimana rasanya dikurung, bahkan dikurung seorang diri. Apalagi sekarang kita disuruh tetap di rumah
karena ada virus corona yang membahayakan. Tetapi adik-adik, kesempatan ini pakai untuk merenungkan perkataan Tuhan dan berdoa kepadanya. Karena inilah waktunya kita bertobat dan berbalik kepada Tuhan Yesus. Baik anak-anakku, ketika kalian mengamati video yang sudah ditayangkan tadi, kira-kira apa yang dilakukan oleh Yunus? Iya betul, Yunus tidak taat kepada perintah Allah. Yunus menyimpang kepada perintah Allah. Yunus di sini merasakan bahwa dia tidak mampu untuk melakukan perintah Allah, yaitu untuk pergi ke kota Niniwe. Kita tahu anak-anakku, di kota Niniwe ini adalah orang-orang yang sangat jahat sekali, sehingga Allah sangat murka untuk atau orang-orang di kota Niniwe ini. Yunus memakai cara ini dengan cara pikiran sendiri. Maksud ibu begini, dia memikirkan sesuatu, mana mungkin aku bisa ke sana, mana mungkin aku bisa menceritakan dan mengatakan bertobatlah, hai orang-orang Niniwe. Tidak mungkin. Jadi di sini kesimpulan bahwa Yunus membuat prediksi sendiri, membuat keputusan sendiri, kesimpulan sendiri. Padahal kita tahu Allah ketika memilih kita berarti ada sesuatu yang berharga, ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan ingin tunjukkan kepada kita, lewat kita kepada orang-orang Niniwe. Ya, Niniwe. Anak-anakku, kita tahu Yunus karena tidak taat pada perintah Allah, Yunus mendapatkan masalah. Jadi masalah itu bertubi-tubi. Pertama, ketika dia naik kapal, kemudian menimbulkan angin ribut sehingga kapal itu bergoncang-goncang, sehingga mau dihempaskan, mau terbalik. Kemudian datang seorang anak muda mengatakan, ada apa ini? Kalau begitu mari kita undi, siapa yang menyebabkan situasi menjadi masalah besar untuk kita semua. Yunus mendapatkan masalah, dia tertidur pulas. Tetapi Yunus didapatkan bahwa Yunus adalah pelaku utama yang menyebabkan situasi, ya, situasi kondisi daripada laut mendapatkan ombak yang sangat besar. Kemudian bagaimana tindakan selanjutnya? Yunus dibuang. Kemudian Allah memerintahkan seekor ikan besar. Ketika ikan besar ini menangkap Yunus, bagaimana kondisi Yunus ketika berada di dalam perut ikan besar? Kita tahu anak-anakku, kalau kita masuk dalam ruangan yang sangat gelap, kita tuh merasa takut ya. Aduh, jangan-jangan kita memikirkan sesuatu, sesuatu yang di luar akal sehat kita. Yang ada di sini adalah ketakutan, kekhawatiran. Nah, begitu yang dihadapi oleh Yunus. Yunus masuk ke dalam perut ikan besar. Di dalam ikan ini ya, di dalam perut ikan besar ini. Bagaimana Yunus bisa bertahan selama berapa hari anak-anakku? Ya betul, 3 hari 3 malam. Ya mungkin Yunus melihat begini ya. Bisa dilihat nggak di dalam perut ikan besar? Kira-kira ibu juga bingung ya. Bisa nggak ya melihat sesuatu dengan jelas dan terang? Yunus bisa saja melihat, oh ada kangkung di dalam perut ikan besar tadi ya. Yunus melihat, oh ada ikan teri. Kemudian Yunus lagi ke belakang, ada lubang besar. Wah, lubang besar ini adalah jalan saya nanti keluar. Tetapi anak-anakku, Allah yang sudah ya memasukkan Yunus ke dalam perut ikan besar, Allah tidak mengeluarkan Yunus melalui lubang yang besar atau dikatakan lubang proses pengeluaran. Tetapi Allah menyuruh ikan besar tadi untuk memuntahkan
Yunus. Kata Allah, ikan besar muntahkan Yunus. Pada saat Yunus dimuntahkan keluar dari mulut atau di dalam perut ikan besar, kondisi Yunus dalam keadaan bagaimana? Tidak kekurangan satu apapun. Tidak ada lecet di permukaan kulit, tidak ada luka di kepala, dalam kondisi semua dalam keadaan baik. Jadi anak-anakku, mengapa Yunus mendapat kesempatan kedua untuk diberikan ke kota Niniwe untuk mengatakan bahwa mereka harus bertobat. Kita melihat di sini, ketika Yunus di dalam perut ikan besar tadi, memang secara manusia kita takut, kita khawatir, dan di dalam hati Yunus mengatakan, tidak mungkin, hal mustahil, saya bisa keluar dari perut ikan besar ini. Tetapi Yunus mengambil sikap. Sikap apa anak-anakku yang diambil oleh Yunus? Yunus berdoa dan Yunus bertobat. Yunus mengatakan, Tuhan, jikalau Engkau memakai saya, keluarkan saya dari perut ikan besar ini. Tuhan Allah melihat sikap hati Yunus. Yunus berdoa, kemudian Yunus bertobat. Inilah sikap yang kita teladani dari Yunus. Jadi anak-anakku, ketika kalian menghadapi permasalahan, misalnya pada saat hari-hari ini adalah kegiatan ulangan umum, kita jangan khawatir. Tetapi tidak khawatirnya begini, gak apa-apa, nanti nyampe sama teman. Tidak. Bersandarlah pada Tuhan dan berdoalah kepada Tuhan. Minta kekuatan daripada Tuhan. Berikan saya Tuhan kepintaran. Namun sebelumnya kalian harus rajin belajar. Karena tanggung jawab kalian sebagai seorang pelajar harus belajar. Jadi anak-anakku, bahwa kekhawatiran atau di dalam pikiran Yunus mengatakan mustahil, tetapi kemustahilan bukan menjadi sarana kita untuk tidak berdoa, tetapi kemustahilan membuat kita menjadi beriman kepada Allah, bahwa kita harus bergantung sepenuhnya kepada Allah. Jadi anak-anakku, Yunus dipakai oleh Allah karena Yunus memiliki hati yang juga tahu, tunduk dengan dia berdoa dan dia mengambil keputusan. Jadi pada pagi hari ini anak-anakku, ketika kita melakukan hal-hal ini yang tidak menyenangkan hati Tuhan, mari kita bertobat, mari kita minta ampun kepada Tuhan, sehingga Tuhan akan mengampuni kita. Dan lewat ucapan syukur kita memasuki masa depan yang gemilang. Seperti pujian tadi, jagalah hatimu dan Tuhan memberikan masa depan yang indah kepada setiap anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Ayat hafalan kita pada pagi hari ini terambil di dalam 2 Petrus 3 ayat 9. Ibu akan membacakan untuk kita semua. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi anak-anakku, demikian kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan. Mari kita satu di dalam. Kembali kami menaikkan pujian syukur kami Tuhan. Engkau Allah yang begitu baik, Engkau Allah yang luar biasa. Pada kesempatan pagi hari ini, ketika kami boleh belajar akan tokoh Yunus yang memiliki hati, yang boleh taat, yang boleh bertobat ketika melakukan hal yang salah, ketika melakukan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan, bahkan boleh menyimpang kebenaran firman Tuhan, tetapi satu sikap yang boleh diteladani oleh Yunus. Yunus boleh bertobat. Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk senantiasa Tuhan, ketika kami Kau dapati tidak setia pada Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan,
ketika kami boleh bertobat, mengakui dosa kami, bahwa Allah yang penuh kasih akan memberkati kami dan akan menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus berkati setiap anak-anak kami yang boleh mendengarkan firman Tuhan, walaupun secara virtual. Mampukan mereka Tuhan Yesus untuk boleh sungguh-sungguh menjadi anak yang menyenangkan hati, bahkan menjadi laskar Kristus dimanapun mereka berada. Engkau memberkati mereka, berikan mereka kekuatan perlindungan yang sejati. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pada kesempatan hari ini juga Tuhan, kami berdoa, mungkin anak-anak kami Tuhan, pada saat hari ini menghadapi ulangan umum, ulangan semester gasal. Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberikan mereka kesehatan, kemampuan, sehingga boleh mereka menyelesaikan soal-soal yang ada dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih juga Tuhan, Engkau yang sudah memakai hamba. Biarlah Engkau terus memberkati hamba, memampukan hamba, agar hamba juga boleh setia dan menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, kita akan memberikan persembahan. Karahan yang akan berdoa. Kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih kami akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan, persembahan yang kami berikan boleh berkenan bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Angkat pujian. Beri syukur. Beri syukur. Kita mau angkat pujian dari pulau dan benua. Ikutin gerakan-gerakan kakaknya ya. Terima kasih Bapa atas anugerah penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan.
di mana Engkau sudah memimpin ibadah kami Tuhan, baik lewat pujian, penyembahan, bahkan boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah semua itu Tuhan boleh mendatangkan sukacita bagi Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan bangga memiliki Allah yang luar biasa. Biarlah Tuhan kami senantiasa memiliki hati yang semangat, bahkan boleh kami setia untuk boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Baik itu lewat ritual Tuhan. Terima kasih Yesus yang baik. Bahkan Tuhan Yesus, kami berdoa buat anak-anak kami. Biarlah Engkau terus menyertai mereka, memberkati mereka, memberikan masa depan yang indah. Semuanya hanya untuk kemuliaan dan hormat bagi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat hari Minggu.